Jordan memandang Matt yang kesal. Kamu terlalu sopan, jangan mengungkit masa lalu lagi. Sayang, mari bersulang untuk Dr. Gale. Baik. Lauren bisa menahan minuman kerasnya dengan baik. Jordan juga memutuskan untuk membiarkan Matt dan Lauren minum dan akan lebih baik jika mereka berdua mabuk. Selanjutnya, Jordan akan mencari alasan untuk pergi dan membiarkan mereka berdua saja. Setelah itu, Jordan diam-diam akan melihat mereka berdua menumpahkan kacang setelah minum. Segera, mereka bertiga mulai mengobrol santai lagi sambil menikmati makanan. Dr. Gale, kami benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa menikahi istri sesempurna Lauren. Aku tidak takut ditertawakan olehmu. Kami mungkin baru menikah selama 4 hari, tetapi kami sudah sangat mencintai dan kami sangat bahagia sehingga kami tidak dapat dipisahkan. Lauren tersenyum manis, tidak merasa malu di depan Matt. Mendengar ini, Matt tertawa dan berkata, haha, begitu aku masuk, aku bisa melihat kalian berdua menjadi lebih dekat dan lebih mencintai daripada sebelumnya. Saya sangat senang untuk kalian berdua, terutama Nona Howard. Jordan, Anda tidak tahu betapa menyedihkannya Nona Howard selama 3 tahun terakhir ini. Dia hanya bisa bersamamu dalam fantasinya. Sekarang saya akhirnya tidak perlu melihat Nona Howard kesepian dan menyedihkan. Haha. Meski tersenyum, Jordan berpunuk dingin dan berpikir, Lauren Howard kesepian dan menyedihkan? Bukankah kamu berada di sisinya selama 3 tahun terakhir? Matt mengambil peralatan makannya dan mengambil sendiri makanannya, dan mereka bertiga mulai makan. Saat dia makan, Matt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat, saya masih ingat sekarang, ada saat ketika saya melakukan manipulasi kesadaran hipnosis untuk Nona Howard dan kami berada di titik di mana dia akan memeluk Anda. Nona Howard sedang berbaring di kursi itu, mengulurkan tangannya ke udara dan berpura-pura memelukmu. Ah, saat itu aku berdoa kepada Tuhan dan bertanya-tanya kapan Nona Howard bisa memelukmu di dunia nyata. Untuk berpikir bahwa sekarang akhirnya menjadi kenyataan. Nona Howard, ini bersulang untukmu. Matt dengan bersemangat bersulang untuk Lauren. Lauren memandang Matt dengan rasa terima kasih sebelum berkata, Tuan Gale, terima kasih banyak untuk 3 tahun terakhir. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan selama 3 tahun ini tanpamu. Jika itu di masa lalu, Jordan hanya akan merasa tersentuh oleh percakapan mereka dan dia tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, Jordan sekarang dengan hati-hati mencari tahu makna tersembunyi di balik setiap kata dari percakapan mereka. Anda tidak bisa bertahan selama 3 tahun terakhir tanpa Matt Gale? Hah, mungkinkah kamu berterima kasih padanya karena dia tidur denganmu beberapa kali? Jordan tidak memisahkan keduanya. Sebagai gantinya, dia tiba-tiba berkata, jadi Lauren memelukku seperti ini setelah dihipnotis? Apakah dia menciumku atau melakukan tindakan intim lainnya? Haha, saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena menanyakan pertanyaan sensitif seperti itu. Saya hanya berpikir bahwa Lauren pasti ingin melakukan itu karena saya merasakan gairahnya beberapa hari terakhir. Hehe. Lauren tersipu sedikit dan memukul Jordan dengan ringan. Kau sangat menyebalkan. Jangan bicarakan ini di depan Dr. Gale. Hah, apakah itu penting? Lagi pula kamu bukan orang luar? Matt tiba-tiba menjadi serius. Memang ada beberapa kasus karena saya mengendalikan plot ketika saya melakukan manipulasi kesadaran untuk Nona Howard. Sebagai seorang dokter, saya tentu tidak akan mengambil inisiatif untuk memanipulasi Nona Howard untuk melakukan hal seperti itu. Lagi pula, ada perbedaan antara jenis kelamin dan memang akan canggung bagiku untuk menonton dari samping. Namun, ketika Nona Howard memiliki kecenderungan dan pemikiran seperti itu, saya akan meninggalkan ruang perawatan dan meninggalkan Nona Howard sendirian, sehingga dia bisa perlahan-lahan mendapatkan kelegaan dengan sendirinya. Lauren juga merasa bahwa topik ini agak sensitif. Sambil memegang tangan Jordan, dia berkata, dokter keluarga Gale telah berlatih kedokteran selama beberapa generasi. Tidak ada yang salah dengan karakter dan etika medisnya. Jordan berkata, tentu saja. Saya percaya Dr. Gale. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia berpikir, seolah-olah aku akan mempercayaimu. Anda binatang, Anda pasti mengambil keuntungan dari Lauren ketika Anda memberikan perawatannya. Lauren dalam keadaan terhipnotis, jadi siapa yang bisa membuktikan apakah Anda benar-benar meninggalkan ruang perawatan atau tidak? Pria mana yang bisa menahan keinginannya saat menghadapi kecantikan yang menggairahkan? Selain itu, Jesse dengan jelas memberitahu Jordan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka berdua. Pasti ada yang salah dengan binatang itu, Matt Gale. Tapi mungkin tidak ada yang salah dengan Lauren. Mungkin Matt Gale memanfaatkan Lauren ketika dia sedang dihipnotis. Jordan tiba-tiba mulai mengembangkan pemikiran itu karena dia merasa bahwa Lauren tampaknya bukan wanita jahat. Kalau tidak, dia pasti aktris yang sangat bagus.
Atau mungkin jauh di lubuk hati, Jordan juga berharap Lauren adalah wanita yang baik. Setelah sekitar setengah jam makan, Jordan menerima telepon dari anteknya, yang sebenarnya merupakan bagian dari rencananya juga. Hei, apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Oke, pisahkan mereka berdua untuk saat ini, aku akan pergi sekarang. Jordan menutup telepon dan ketika Lauren melihat perubahan ekspresi Jordan, dia langsung bertanya, "Hubby, ada apa? Siapa yang memanggil?" Jordan berkata, "Ini bawahanku. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Salvatore dan tim. Mereka berdua bertengkar hebat dan saya harus pergi secara pribadi." Petik 2. Lauren juga tahu bahwa Salvatore dan tim adalah dua bawahan Jordan yang paling kuat yang konfliknya hanya bisa dimediasi oleh Jordan. Bangkit dari tempat duduknya, Jordan berkata, "Maaf, Dr. Gale, ada sesuatu yang muncul dan saya harus menanganinya. Aku tidak bisa menemanimu." "Tidak apa-apa, mari kita berkumpul lain kali." Matt juga bangun. "Apakah kamu mengemudi di sini?" tanya Jordan. Matt mengangguk. "Iya, aku mengemudi." Jordan berkata, "Oh, kami tidak mengemudi di sini. Tolong kirim istri saya pulang setelah Anda selesai makan, oke?" Petik 2. Matt buru-buru berkata, Ya, Anda dapat mengandalkan saya. Aku pasti akan membawanya pulang dengan selamat. Yakinlah." Jordan mengangguk padanya sebelum memeluk Lauren dan pergi. Tentu saja, sebelum dia pergi, dia sudah memasang alat pendengar di tas Lauren. Tak lama kemudian, percakapan Lauren dan Matt akan diputar di telinga Jordan. Lauren dan Matt sama-sama minum banyak anggur saat ini. Selain itu, Jordan, perusak pemandangan, sudah pergi jadi seharusnya sudah waktunya bagi mereka untuk mengatakan kebenaran dalam keadaan mabuk. Namun, Jordan menemukan bahwa percakapan mereka setelah dia pergi agak biasa. Selain itu, mereka semua masih sangat sopan satu sama lain. Lauren masih memanggil Matt sebagai Dr. Gale sementara dia memanggilnya sebagai Nona Howard. Tidak ada yang lain selain rasa hormat dalam perilaku mereka. Ada yang tidak beres. Jika mereka adalah sepasang kekasih, mereka seharusnya tidak begitu sopan satu sama lain. Setelah lebih dari 10 menit, keduanya meninggalkan restoran, dan Matt memanggil sopir Vele. Dia dan Lauren bisa saja duduk di kursi belakang bersama. Namun, Matt mengambil kursi penumpang di depan sementara Lauren duduk di kursi belakang. Tak hanya itu, percakapan Matt dan Lauren sepanjang perjalanan pun terbilang biasa saja. Pada titik ini, Jordan tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Aneh, kalau mereka berdua dulunya sepasang kekasih, kenapa mereka bertingkah seperti orang asing? Upaya Jordan sebelumnya untuk menguping percakapannya dengan alat pendengar membuahkan hasil. Namun kali ini, dia tidak menghasilkan informasi yang berguna sama sekali. Entah karena Lauren terlalu pandai menyamar atau tidak ada yang salah dengannya sama sekali. Jordan, apakah kamu mendengar sesuatu yang mencurigakan? Salvatore bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan harapan ada yang aneh dengan Lauren karena dia adalah pendukung setia Emily. Jika Jordan dan Lauren ingin bercerai, Salvatore bisa dengan berani mendorong Jordan ke pengadilan Emily. Jordan menggelengkan kepalanya. Matt berperilaku sendiri ketika membawa Lauren pulang. Tidak ada yang romantis dari percakapan mereka selama perjalanan pulang. Tapi Jesse sudah menyelidiki Matt dan menemukan ada yang tidak beres dengannya. Dia tidak akan berbohong padaku. Salvatore, kirim seseorang untuk mengikuti mobil Matt dan mencari tahu di mana dia tinggal. Aku akan menggerebek rumahnya besok. Karena Matt tidak mau mengakuinya dengan jujur, Jordan memutuskan untuk menyelinap ke rumahnya untuk mencari bukti. Salvatore berkata, mengerti, aku membuntutinya. Saya menemukan alamatnya sejak lama dan saya telah mengirim seseorang untuk memeriksa pintu depan rumahnya. Ini memiliki kunci kode sidik jari, yang tidak mudah dibuka. Jordan berkata, jangan khawatir. Di mana kotak yang kuberikan padamu tempo hari? Di bagasi. Aku akan pergi dan mengambilnya. Keluar dari mobil, Salvatore mengeluarkan kotak dari bagasi dan membukanya. Ada pakaian anak-anak berwarna. Keluarkan dan ambil topinya dengan tanganmu, jangan sentuh yang lain. Salvatore dengan hati-hati meraih kaos berkerudung dan bertanya, Tuan Jordan, untuk apa ini? Jordan berkata, suruh seorang gadis kecil dengan sengaja menabrak Matt di depan rumahnya dan jatuh. Matt pasti akan menggunakan tangannya untuk membantunya berdiri. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan sidik jarinya. Salvatore kemudian tiba-tiba menyadari. Jadi gaun ini digunakan untuk mengekstrak sidik jari. Saya bertanya-tanya mengapa bahannya terlihat sangat aneh. Petik 2. Jordan mengangguk. Baju ini terbuat dari bahan khusus yang digunakan khusus untuk mengekstrak sidik jari.
Pakaian ini akan secara otomatis membungkus jari saat disentuh untuk mencapai tujuan tekanan yang dalam. Film sidik jari yang dibuat melalui metode ini lengkap dan jelas. Tidak akan menjadi masalah untuk menggunakannya untuk membuka kunci pintu rumah Matt. Salvatore tidak bisa tidak memuji. Hentikan. Anda benar-benar tahu banyak. Saya akan pergi sekarang. Segalanya berjalan sangat lancar, dan setelah Matt bertemu dengan gadis kecil itu, dia secara alami mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Seperti itu, Jordan pun dengan mudah berhasil mendapatkan semua sidik jari Matt. Tentu saja, dia hanya membutuhkan cap jempol pria itu. Keesokan paginya, Jordan pergi ke kediaman Matt setelah dia pergi bekerja. Matt adalah seorang bujangan yang memenuhi syarat yang tinggal sendirian. Karenanya, setelah dia pergi, tidak ada orang lain di rumah. Jordan dengan lembut mengusap film sidik jari ke kunci pintu sidik jari. Dengan bunyi ding, pintu langsung terbuka. Haha, itu benar-benar berhasil. Tuan Jordan, Anda luar biasa. Salvatore kagum karena menguasai trik itu berarti dia bisa dengan mudah pergi ke rumah siapapun. Jordan, yang mengenakan topeng, menginstruksikan, kalian awas di luar, aku akan masuk sendiri. Jika terlalu banyak yang masuk, akan dengan mudah merusak perabotan dan tata ruang rumah. Jordan adalah seorang veteran dalam aspek ini, tetapi Salvatore adalah orang yang hanya bisa bertarung dan tidak melakukan tugas yang membutuhkan keterampilan dan ketelitian. Ya, Tuan Jordan? Dengan mengatakan itu, Jordan masuk ke rumah Matt dengan sarung tangan, hanya untuk mengetahui bahwa dia benar-benar pewaris generasi kedua yang kaya. Dekorasinya sederhana namun mewah. Ada beberapa ornamen mahal yang bernilai setidaknya ratusan ribu dolar. Hal-hal yang ingin ditemukan Jordan sepertinya tidak ada di ruang tamu sehingga Jordan pergi ke ruang kerja Matt. Dia menduga bahwa komputer pribadi Matt mungkin memiliki beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun dia membutuhkan kata sandi untuk membuka kunci laptop Apple-nya, ini adalah hal yang mudah karena dia telah belajar cara meretas kata sandi komputer sejak lama. Namun, Jordan tidak pergi sejauh itu. Dia dengan hati-hati mengamati area numerik keyboard laptop, dan kemudian menggabungkannya dengan informasi pribadi Matt. Setelah itu dia menyimpulkan bahwa kata sandi itu adalah tanggal lahirnya. Dia memasukkan kode sandi dan membukanya dengan lancar. Setelah memeriksa komputer dengan cermat, dia tidak menemukan file atau foto yang mencurigakan. Isi dari satu-satunya folder yang berhubungan dengan Lauren adalah catatan normal dari penyakitnya. Itu aneh, mungkinkah benar-benar tidak ada apa-apa antara Matt Gale dan Lauren? Jordan mematikan komputer dan pergi ke kamar Matt lagi. Saat berjalan ke tempat tidur, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada kompartemen pribadi yang bisa dibuka di kepala tempat tidur. Setelah Jordan membukanya, dia menemukan sebuah tas kecil di dalamnya, dan setelah membukanya, dia menemukan bahwa ada banyak foto di dalamnya. Yang pertama adalah foto Matt dan Lauren. Akhirnya, aku menemukannya. Jordan segera menjadi gelisah. Matt Gale dan Lauren Howard, kalian berdua sangat pandai bersembunyi. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukan petunjuk tentangmu. Foto ini sebenarnya tidak seberapa karena hanya foto mereka berdua yang sedang berdiri bersama di Grand Canyon. Dalam foto tersebut, keduanya tampak tersenyum dan menatap kamera tanpa berpegangan tangan, berpelukan, atau melakukan aksi mesra. Mengingat hubungan Matt dan Lauren, sudah biasa bagi mereka untuk mengunjungi Grand Canyon bersama dan kemudian berfoto bersama. Jordan melihat yang kedua. Dia langsung terkejut. Itu adalah foto kaki seorang wanita yang diambil dari sudut yang sangat cabul. Foto-foto setelah itu bahkan lebih cabul. Meskipun wajah mereka tidak difoto, Jordan yakin mereka pasti Matt dan Lauren. Jika bukan mereka berdua di foto itu, mengapa Matt menyatukannya dengan foto dirinya dan Lauren? Terlebih lagi, dilihat dari sosok wanita di foto, yang sangat mirip dengan Lauren, dia yakin itu pasti dia. Jordan gemas melihat foto-foto itu. Dia bahkan lebih marah daripada saat dia mendengar rekaman Hailey dan Tyler. Berbicara secara rasional, itu adalah perselingkuhan Lauren sehingga Jordan seharusnya tidak khawatir atau membiarkan dirinya menentangnya. Bagaimanapun, itu normal bagi seseorang untuk menjalin hubungan sebelum menikah. Namun, Lauren menipu Jordan dan dengan sengaja menggambarkan dirinya sebagai Dewi Murni, yang membuat Jordan merasa jijik. Lebih penting lagi, jika Lauren adalah wanita pembohong dengan moral yang buruk seperti Hailey, dia akan mulai meragukan apakah Chloe adalah putrinya atau bukan. Sial, Lauren, jika kamu berani berbohong padaku tentang Chloe, aku tidak akan membiarkanmu. Jordan mengepalkan tinjunya. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membicarakan hal-hal dengan Lauren.
Dia akan menghancurkan foto-foto ini, yang merupakan bukti ke wajahnya yang menawan. Dia ingin melihat apakah dia masih berani dengan percaya diri mengatakan bahwa Jordan adalah satu-satunya yang pernah dia cintai seumur hidup ini. Jordan berjalan keluar ruangan dengan foto-foto di tangan. Saat dia melihat Jordan keluar dari rumah Matt, Salvatore, yang bersembunyi di bayang-bayang, segera muncul. Jordan, apakah kamu menemukan sesuatu? Jordan jelas jauh lebih marah daripada saat dia masuk. Salvatore sudah lama tahu. Marah, Jordan membentak bahwa bajingan itu Matt Gale segera dari rumah sakit dan seret dia ke saya. Begitu Salvatore mendengar itu, dia segera menyadari apa yang terjadi dan menjawab, "Ya." Setelah itu, Jordan berkendara kembali ke rumah. "Bibi, apakah kamu kembali sepagi ini?" Felicia membukakan pintu untuk Jordan sambil tersenyum. Di sisi lain, Jordan memiliki ekspresi cemberut di wajahnya saat dia mengabaikannya dan berjalan langsung ke kamar. Felicia tahu ada yang tidak beres dengan Jordan dan sepertinya dia kesal. Mengikutinya, dia berbicara dan bertanya, "Tuan Jordan, apakah Anda mencari Nona Howard?" Nona Howard pergi mencari Tuan Steele Senior bersama Chloe. Jordan bingung, apakah Lauren tidak ada di rumah? Felicia mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Steele Senior tampaknya telah menemukan guru melukis baru untuk Nona Howard. Dia juga membawa Chloe untuk mencarinya." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jordan meninggalkan rumahnya dan pergi ke rumah orang tua Lauren. Itu sangat hidup di ruang tamu rumah orang tua Lauren. Selain ibu Lauren, Marissa, Lauren, Chloe, Hailey, Brett, Alex, dan Clarice ada di sekitar. Yordania ada di sini. Para pelayan di tempat keluarga Howard mengumumkan dan baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Jordan telah datang. Lauren terkejut karena dia tidak menyangka Jordan akan datang ke sini. Pagi-pagi sekali, Jordan keluar dengan cerah dan pagi-pagi, jadi Lauren membawa Chloe menemui guru melukis karena dia mengira Jordan akan pulang terlambat. Lauren tahu bahwa Jordan tidak suka datang ke sini karena Hailey sekarang tinggal di rumah orang tuanya. Terakhir kali Jordan dan Hailey bertemu, mereka mengalami konflik panas yang tidak berakhir dengan baik. Lauren buru-buru berjalan dan berkata, "Sayang, apa yang membawamu ke sini? Anda tidak perlu datang ke sini secara pribadi. Anda bisa saja menelepon saya dan saya akan membawa Chloe pulang." Petik 2. Clarice kesal mendengar kata-kata itu. "Lauren, lihat apa yang kamu katakan. Kenapa dia tidak bisa datang ke sini? Dia menantuku, dia bisa datang menemuimu dan Chloe jika dia mau. Selain itu, bahkan jika dia bukan suami tinggalmu tetapi yang normal, bukankah itu normal baginya untuk datang? Mengapa? Apakah karena aku di sini? Apa aku sangat mengganggu kalian?" Clarice tahu bahwa Jordan membencinya sehingga dia berpikir bahwa Lauren mengarahkan komentar itu padanya karena dia kebetulan ada di sana. Tentu saja, Lauren tidak mau repot-repot menjelaskan. Namun, Hailey adalah orang yang berinisiatif untuk berbicara. "Clarice, jangan tersinggung. Kamu bukan orang yang mereka benci, ini aku." Lauren mungkin tidak ingin suaminya datang karena dia tahu aku di sini. Clarice dan Hailey hanya menghabiskan beberapa jam bersama sebentar, tetapi mereka sangat cocok. Mungkin karena Hailey pernah mengkhianati Jordan, Clarice senang sehingga dia memperlakukan Hailey sebagai teman. Clarice segera berkata dengan sinis, "Hei, Hailey, kamu sangat cantik. Mengapa tidak ada yang menyukai Anda? Aku bisa mencari keadilan untukmu." Brett sedang minum teh di sampingnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa suasananya agak tegang. Dia adalah seorang pria dan dia suka mengaduk-aduk panci ketika wanita saling menusuk dan membuat komentar sarkastik tentang satu sama lain. Mereka tidak seperti pria yang akan saling memarahi dan berkelahi dengan konflik sekecil apapun. Selain itu, Jordan mengabaikan percakapan Hailey dan Lauren. Jika ada, dia bahkan mengabaikan istrinya, Lauren, dan berjalan lurus untuk meraih tangan Chloe. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih Chloe dan pergi. Kerumunan dikejutkan oleh pemandangan itu. Apa yang coba dilakukan Jordan? Marissa juga mau tidak mau angkat bicara. "Jordan Steele, Anda menantu yang kasar dan tidak berbudaya? Anda bahkan tidak menyapa saya ketika Anda melihat saya. Apa kau masih menganggapku sebagai ibu mertuamu?" Marissa kesal karena diabaikan. Dia merasa Jordan pasti masih membencinya karena menamparnya terakhir kali. Demikian juga, Clarice juga baru saja mendengarnya dan mencibir. Mereka semua mengatakan bahwa tidak ada perseteruan yang berlangsung semalaman di antara pasangan. "Jordan, pasti kamu tidak membenciku sampai sekarang karena aku menamparmu? Kamu sangat picik." Petik 2. Lauren adalah satu-satunya orang yang hadir yang tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan Jordan.
Jordan sama sekali tidak sengaja memperlakukan keluarga Lauren dengan kasar karena apa yang terjadi sebelumnya. Jordan cukup murah hati untuk tidak melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Lauren mengejar Jordan sampai ke halaman di mana dia bergegas ke arahnya dan bertanya, "Sayang, kemana kamu akan membawa Chloe?" Jordan tidak menyembunyikannya dari Lauren. Dia hanya berkata, "Ke pusat tes ayah." Lauren langsung terkejut. "Ke pusat tes paternitas? Anda ingin mengambil Chloe untuk melakukan tes paternitas lagi? Mengapa?" Keluarga Howard tercengang. Clarice bingung, bukankah satu sudah selesai? Hailey tercengang dan dia langsung tersenyum kegirangan. "Saya tahu, pasti Jordan sudah mengetahui tentang perselingkuhan Lauren dengan pria lain sehingga dia curiga bahwa laporan tes paternitas sebelumnya dipalsukan. Ternyata Lauren juga bukan wanita yang baik. Saya punya kesempatan lagi." Ketika Chloe mendengar bahwa mereka akan pergi ke pusat tes ayah lagi, dia dengan panik melepaskan tangan Jordan. "Tidak, ayah, aku tidak suka pergi ke tempat itu. Aku tidak ingin pergi." Lauren bertanya, "Sayang, apa yang terjadi? Bisakah kamu ceritakan pada saya?" Jordan tidak ingin menanyai Lauren secara langsung. "Aku tidak ingin mempermalukanmu di depan keluargamu. Mari kita bicara ketika kita sampai di rumah." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dari villa sementara Lauren menggendong Chloe. Di ruang tamu, keluarga Howard yang lain bingung. Clarice bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Haruskah kita mengikuti dan melihatnya?" Jordan dengan cepat pulang ke rumah bersama Lauren. Setibanya di rumah, Lauren menyerahkan Chloe kepada Felicia sebelum kembali ke kamar tidur bersama Jordan. Dia tahu bahwa Jordan sangat marah sehingga dia mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Dia bertanya dengan lembut, "Sayang, apa yang sebenarnya terjadi?" Jordan melepaskan tangan Lauren dan bertanya, "Lauren, katakan padaku dengan jujur, apakah Chloe anakku atau bukan?" Pertanyaannya membuat Lauren tercengang. Lauren berkata, "Tentu saja Chloe adalah anakmu, kau satu-satunya pria yang pernah tidur denganku seumur hidup ini." "Cukup." Jordan tiba-tiba bergemuruh. "Berhentilah mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya lelakimu dan bahwa aku satu-satunya orang yang kamu cintai. Aku tidak ingin mendengar kebohongan ini lagi darimu." Lauren tercengang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Jordan meragukan kesetiaannya.